Halo, di video kali ini kita belajar tentang minimal spanning tree. Materi ini menunjukkan suatu grafis yang menghubungkan simpul-simpul dalam suatu jaringan. Tujuannya adalah untuk mencari solusi paling minimum, atau kalau ngomongin jarak, kita cari yang paling pendek. Kalau ngomongin biaya, kita cari yang paling sedikit. Kita langsung lihat ke contoh soal. Sebuah perusahaan TV kabel sedang dalam proses penyediaan layanan TV kabel untuk 6 area perumahan baru. Gambar di bawah ini menunjukkan jaringan kabel yang memungkinkan antar 6 area tersebut. Kabel atau busur diukur dalam satuan kilometer. Tentukan jaringan kabel yang paling ekonomis. Jadi ceritanya, angka 1 sampai 6 di sini menunjukkan area yang akan dipasang TV kabel. Sedangkan garis-garis di sini menunjukkan panjang kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan dua area. Contoh, area 1 dan 2 membutuhkan kabel sepanjang 1 km supaya terhubung satu sama lain. Area 2 dan 5 membutuhkan kabel sepanjang 3 km. Nah, semakin pendek panjang kabel, semakin sedikit biaya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita perlu mencari total panjang kabel terpendek supaya didapatkan biaya termurah atau biaya yang paling ekonomis. Langkah pertama dalam menyelesaikan persoalan dengan minimal spanning tree adalah pertama, kita tentukan satu simpul sebagai awalan. Di sini aku pilih simpul 1. Setelah menentukan simpul mana yang digunakan sebagai simpul awalan, kita tulis simpul yang telah kita pilih tadi terhubung dengan simpul berapa aja. Di sini 1 itu terhubung dengan 2, 5, 3, dan 4. Jadi kita tulis di sini 2, 5, 3, 4. Lalu kita tulis juga jaraknya simpul 1 tadi dengan simpul-simpul yang berhubungan dengan dia. 1 dengan 2 itu berjarak 1, 1 dengan 5 berjarak 9, 1 dengan 3 berjarak 5, 1 dengan 4 berjarak 7. Kita batasin, lalu kita pilih mana dari simpul-simpul yang berhubungan dengan 1 tadi yang terpendek, yang paling kecil jaraknya. Di sini yang paling kecil adalah 1, yaitu hubungannya area 1 dengan area 2. Jadi kita pilih yang ini. Nah, lanjutannya kita tulis 2 sebagai awalan untuk langkah selanjutnya. Sekarang lanjut, simpul 2 berhubungan dengan simpul 1, 4, 3, dan juga 5. Simpul 1 sudah digunakan di awal sebagai simpul awalan. Jadi, angka 1 tidak perlu ditulis kembali. Nah, kita tulis angka 4, 3, dan 5. Jangan lupa kita beri batas. Lalu jangan lupa untuk menuliskan jarak antar simpulnya. 2 dengan 4 itu berjarak 4. 2 dengan 3 berjarak 6, 2 dengan 5 berjarak 3. Dari sini, kita bisa lihat ada simpul yang muncul 2 kali. Nah, simpul yang muncul 2 kali itu, kita pilih mana yang lebih baik. Kita mulai dari simpul 4. Simpul 4 ada 2 di sini. Simpul 4 dengan jarak 4 dan simpul 4 dengan jarak 7. Jarak 4 dengan jarak 7 itu lebih baik jarak 4 karena kan lebih pendek, lebih murah biayanya. Jadi kita eliminasi simpul yang lebih jauh jaraknya.
Lalu lanjut ke simpul 3. Di sini ada 2, simpul 3 dengan jarak 5 dan juga simpul 3 dengan jarak 6. Kita coret yang jarak 6 karena lebih jauh. Kemudian ada simpul 5 dengan jarak 3 dan juga 9, kita coret yang 9 karena lebih jauh. Nah, tersisa sekarang ada simpul 3 dengan jarak 5, simpul 4 dengan jarak 4, dan simpul 5 dengan jarak 3. Nah, dari ketiga simpul ini, kita cari simpul yang paling pendek jaraknya. Di sini yang paling pendek adalah 3 ya, jadi kita pilih yang ini. Selanjutnya, kita ulangi seperti pengerjaan sebelumnya. Kita tuliskan 5 di sini. Simpul 5 berhubungan dengan simpul 2, 1, dan juga 3. Simpul 2 dan simpul 1 telah digunakan sebelumnya. Jadi yang bisa kita tulis hanyalah simpul 3. Jarak simpul 5 dengan 3 itu adalah 8. Jadi kita tuliskan di sini 8. Kita ulangi kembali langkah sebelumnya yang tadi. Jadi di sini simpul 3 ada 2 dengan jarak 5 dan juga dengan jarak 8. Karena 8 lebih jauh, jadi kita coret. Nah, di sini sekarang ada simpul 3 dengan jarak 5 dan simpul 4 dengan jarak 4. Kita pilih yang lebih pendek jaraknya, yaitu 4. Lanjut, kita tulis lagi di sini 4. Simpul 4 berhubungan dengan simpul 1, 2, 3, dan juga 6. Simpul 1 dan 2 telah digunakan sebelumnya. Jadi, yang kita tulis hanyalah 3 dan juga 6. Jangan lupa untuk menuliskan jaraknya. 4 dengan 3 itu jaraknya 5. 4 dengan 6 jaraknya 3. Selanjutnya, kita lihat di sini ada simpul yang muncul 2 kali. Simpul 3 dengan jarak 5 dan juga simpul 3 dengan jarak 5 juga. Jadi ada 2. Nah, karena kita ngeeliminasi simpul yang jaraknya lebih jauh, karena di sini jaraknya sama, berarti kita tidak ada yang eliminasi ya. Sekarang kita langsung bandingkan, di sini ada simpul 3 sama simpul 6. Nah, yang lebih dekat adalah simpul yang 6, karena jaraknya hanya 3. Jadi kita pilih yang 6. Kita tuliskan kembali 6. Simpul 6 berhubungan dengan simpul 3 dan juga simpul 4. Simpul 4 telah digunakan di simpul sebelumnya, di sini. Jadi, kita hanya menuliskan simpul 3. Simpul 6 dengan simpul 3 berjarak 10. Sekarang, kita memiliki simpul 3 yang muncul 3 kali, yaitu muncul di sini dengan jarak 5, di sini dengan jarak 5 juga, di sini dengan jarak 10. Nah, dari jarak 5 dengan 10 otomatis kita pilih yang 5 karena lebih sedikit. Karena di sini opsinya ada 2, jadinya penyelesaian ini memiliki 2 alternatif. Kita buat 2 penulisan, artinya ada 2 alternatif penyelesaian. Di sini sudah aku tuliskan kembali. Jadi ada 2 penyelesaian nanti. Yang atas untuk akhirannya kita pilih yang di sini. Yang bawah kita pilih yang di sini. Sekarang kita punya 2 alternatif penyelesaian. Yang ini, yang pertama, yang ini, yang kedua. Di sini kita memilih simpul 3 yang di sebelah sini yang berhubungan dengan 4. Yang di sini kita memilih simpul 3 yang berhubungan dengan 1. Jadi ada 2 alternatif penyelesaian ya. Nah, di masing-masing penyelesaian ini kita hitung jumlah busurnya. Yaitu di sini 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita telah di akhir penyelesaian ketika kita memiliki
jumlah busur 1 kurangnya dari jumlah simpul. Oleh karena itu, kita bisa langsung tuliskan total jaraknya. Di sini 6, di sini 5. Jadi sudah sesuai ya. Misalnya nih, simpulnya di sini 10. Berarti kita akan berhenti ketika kita sudah menemukan busur sejumlah 9. Jadi harus 1 kurangnya gitu. Oke, sekarang kita hitung total jaraknya ya. Kita tulis jarak masing-masing busurnya. Yang di alternatif yang pertama, simbol 2 jaraknya 1, simbol 4 jaraknya 4, simbol 5 jaraknya 3, simbol 3 jaraknya 5, simbol 6 jaraknya 3. Kita hitung. Di sini 16. Kita hitung juga yang bawah. Simbol 2 jaraknya 1, simbol 3 jaraknya 5, simbol 4 jaraknya 4, simbol 5 jaraknya 3, simbol 6 jaraknya 3. Kita hitung di sini 16 juga. Jadi jarak terpendek yang bisa kita dapatkan adalah 16 km untuk menghubungkan 6 area ini. Nah, sekarang kita gambarkan minimal spanning tree dari masing-masing alternatifnya. Yang sebelah kiri untuk alternatif 1. Kita lihat di sini 1, simbol 1 itu berhubungan dengan simbol 2. Kita tarik garis simbol 1 dengan simbol 2 dengan jarak 1. Selanjutnya simbol 2 berhubungan dengan simbol 4 dan simbol 5. Kita tarik garis simbol 2 dengan simbol 4 dan simbol 2 dengan simbol 5. Dengan jarak simbol 2 dengan 4 itu 5, simbol 2 dengan 5 itu 3. Kemudian simbol 5 tidak berhubungan dengan apapun. Jadi kita tidak menghubungkan simbol 5 dengan manapun. Sekarang kita lanjut ke simbol 4. Berhubungan dengan simbol 3 dan juga simbol 6. Kita tarik garis simbol 4 dengan simbol 3 dan juga simbol 4 dengan simbol 6. 4 dengan 3 berjarak 5. 4 dengan 6 berjarak 3. Selesai. Ini adalah grafis atau minimal spanning tree dari alternatif yang pertama. Selanjutnya kita gambarkan minimal spanning tree untuk alternatif yang kedua. Simbol 1 berhubungan dengan simbol 2 dan juga simbol 3. Kita tarik garis simbol 1 dengan simbol 2 dan juga simbol 1 dengan simbol 3. Jangan lupa untuk menuliskan jaraknya. Simbol 1 dengan simbol 2 berjarak 1, 1 dengan 3 berjarak 5. Kemudian simbol 2 berhubungan dengan simbol 4 dan juga simbol 5. Kita tarik garis simbol 2 dengan simbol 4 dan juga dengan simbol 5. Simbol 2 dengan 4 berjarak 4, simbol 2 dengan 5 berjarak 3. Kemudian simbol 5 tidak berhubungan dan simbol 4 berhubungan dengan simbol 6. Jadi kita tarik garis simbol 4 dengan 6 berjarak 3. Selesai.